Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat siang. Gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Oke, yang terhormat kepada Bapak dosen mata kuliah Mikroekonomi Syariah, yaitu Bapak Muhammad Nur Haulahudin, SEMSC, dan tak lupa pula teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya selaku moderator dan juga teman-teman dari kelompok 7 ingin memberikan sedikit ilmu pengetahuan tentang teori pembentukan harga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Ilmi Atorik dengan NIM 201410092. Nah, gimana teman-teman? Udah siap belum untuk menyimak video pembelajaran dari kelompok 7? Oke, untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita simak videonya. Baik, perkenalkan nama saya Nisa Fitriani dengan NIM 2014 101008. Langsung saja saya akan memaparkan materi tentang pengertian harga. Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu pemasaran karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh dari penjualan produk baik berupa barang maupun jasa. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan menurun. Namun, jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh organisasi atau perusahaan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada konsep dan peranan harga. Pada tingkat harga, bila manfaat yang dirasakan konsumen meningkat, maka nilainya akan meningkat pula. Demikian pula pada tingkat harga tertentu, nilai suatu barang atau jasa akan meningkat seiring dengan meningkatnya manfaat yang dirasakan. Poin yang pertama, harga bisa diungkapkan dengan berbagai istilah, misalnya iuran, tarif, sewa, bunga, komisi, dan sebagainya. Poin yang kedua, harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung pada laba perusahaan. Laba sama dengan pendapatan total, biaya total dalam kurung harga per unit kali kuantitas yang terjual dalam kurung biaya tetap. Poin yang ketiga, di sudut pandang konsumen, harga seringkali digunakan sebagai indikator nilai, bila mana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. Selanjutnya yaitu ada peranan harga. Ada dua peran utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli. Yang pertama yaitu peranan alokasi dari harga. Poin yang pertama, fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya beli. Poin yang kedua, dapat membantu pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Poin yang ketiga, dapat membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia. Poin yang terakhir, memutuskan alokasi dana yang dikehendaki. Kemudian yang kedua itu ada peranan informasi dari harga. Poin yang pertama, fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk seperti kualitas. Poin yang kedua, membantu pembeli dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaat secara objektif. Kemudian yaitu ada pengertian penetapan harga. Penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Kemudian yaitu ada tujuan penetapan harga. Yang pertama itu ada tujuan berorientasi pada laba. Poin yang pertama, dalam era persaingan global, kondisi yang dihadapi semakin kompleks dan semakin banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan, sehingga tidak mungkin suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba maksimum. Poin yang kedua, oleh karena itu ada pula perusahaan yang menggunakan pendekatan target laba, yakni tingkat laba yang sesuai atau pantas sebagai sasaran laba. Selanjutnya yang kedua yaitu ada tujuan berorientasi pada volume.
Poin yang pertama, selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang menetapkan harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah volume pricing objektif. Poin yang kedua, harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan atau pangsa pasar. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan berorientasi pada citra. Citra atau image suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Poin yang kedua, perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Poin yang ketiga, sementara itu harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu atau image of value. Misalnya dengan memberikan jaminan bahwa harganya merupakan harga yang terendah di suatu wilayah tersebut. Kemudian yaitu ada tujuan stabilisasi harga. Poin yang pertama, dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menunjukkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. Poin yang kedua, tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri atau industri leader. Yang selanjutnya yaitu ada metode penetapan harga. Ada beberapa metode yang dapat digunakan sebagai rancangan dalam variasi. Dalam penetapan harga menurut Marras, harga dapat ditentukan atau dihitung. Poin yang pertama, harga didasarkan pada biaya total ditambah laba yang diinginkan atau cost plus pricing method. Poin yang kedua yaitu harga yang berdasarkan pada keseimbangan antara permintaan dan supply. Poin yang ketiga yaitu penetapan harga pasar yang ditetapkan atas dasar kekuatan pasar. Poin yang keempat, harga yang berdasarkan keseimbangan antara supply dan permintaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya Alfiatus Soliha dengan NIM 201410095 akan melanjutkan materi mengenai teori pembentukan harga. Nah, teori pembentukan harga memiliki 3. Yang pertama yaitu pendekatan permintaan dan penawaran, yaitu dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada ditentukan harga keseimbangan atau equilibrium price dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawar. Yang kedua, pendekatan biaya, yaitu menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup pricing dan break-even analysis. Yang ketiga yaitu pendekatan pasar, yaitu merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, sosial budaya, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu konsep harga dalam ekonomi Islam. Harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa di mana kesepakatan tersebut diridhoi oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Khardawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhoi, maka tindakan ini tidak diperbolehkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga ini menimbulkan suatu keadilan bagi masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan. Jual beli menurut Islam dalam hal yang diperbolehkan atau dilarang pada barang dan jasa di dalamnya terdapat norma etika agama dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar yang sesuai dengan syariah. Hal tersebut meliputi yang pertama, menghindari jual beli barang yang diharamkan agama. Yang kedua, bersikap benar, amanah, dan jujur. Yang ketiga, menegakkan keadilan.
Yang keempat, kasih sayang terhadap sesama. Dan yang kelima, yang terakhir, menegakkan toleransi dalam persaudaraan. Menurut Khardawi, jika pedagang menahan suatu barang sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga 2 kali lipat harga pertama, dalam kasus ini, para pedagang secara sukarela harus menerima menetapkan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Dari definisi tersebut jelaslah bahwa yang menentukan harga adalah permintaan produk atau jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk atau jasa dari para pengusaha atau pedagang. Oleh karena jumlah pembeli adalah banyak, maka permintaan tersebut dinamakan permintaan pasar. Adapun penawaran pasar terdiri dari pasar monopoli, duopoli, oligopoli, dan persaingan sempurna. Apapun bentuk penawaran pasar tidak dilarang oleh agama Islam selama tidak berlaku zolim terhadap para konsumen. Jadi, harga-harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Nah, titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara para pembeli dan penjual yang mana para pembeli memberikan ridho dan para penjual juga memberikan ridho, sehingga menjadikan para pembeli dan para penjual masing-masing meridhoi akan transaksi tersebut. Selanjutnya adalah dasar hukum. Ada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama dalam ilmu pengetahuan sekaligus sumber hukum yang memberikan inspirasi tentang seperangkat peraturan segala aspek kehidupan. Islam menganjurkan untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan, seperti dalam hal perniagaan, di mana berlaku adil dapat diterapkan seperti menentukan mutu dan ukuran, takaran maupun timbangan. Selanjutnya adalah Al-Hadis. Menurut Ibnu Taimiyah, bila seluruh transaksi yang terjadi sudah sesuai dengan syariah, bila terjadi kenaikan ataupun penurunan harga, hal itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa harga di pasar itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berarti bahwa harga di pasar tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Materi selanjutnya adalah karakteristik ekonomi Islam. Pertama, ada harta merupakan kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah khalifah atau wakil Allah yang berhak mengelola setiap sumber daya yang ada di langit dan di bumi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 284 yang artinya, kepunyaan Allah lah yang segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan memperhitungkan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, hubungan ekonomi Islam dengan akidah. Keterikatan ekonomi dengan akidah atau moral itu ada 5. Pertama, larangan untuk menggunakan harta yang dapat mengakibatkan kerugian orang lain atau masyarakat. Yang kedua, larangan untuk melakukan penipuan. Yang ketiga, larangan menimbun harta. Yang keempat, larangan melakukan pemborosan karena akan menimbulkan kehancuran bagi individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Islam merupakan agama yang memiliki unsur keagamaan yang mementingkan segi akhirat dan segi sekularitas atau dunia. Yang ketiga, keseimbangan antara kepentingan individu dan umum. Islam tidak mengakui hak mutlak, namun terdapat batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan-aturan yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Materi selanjutnya adalah negara diberi kewenangan turut campur dalam perekonomian. Manusia sebagai makhluk sosial dipandang tidak akan mungkin dapat memenuhi sendiri semua kebutuhannya tanpa bantuan atau kerjasama dengan manusia lainnya.
Namun, di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka akan muncul kecenderungan-kecenderungan. Nah, oleh karena itu, diperlukan suatu aturan bersama untuk mengurangi kecenderungan negatif tersebut. Aturan bersama tersebut haruslah digagasi oleh sebuah organisasi tertinggi yang sah dan ditaati oleh setiap orang yang ada. Organisasi tersebut adalah negara. Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat dipenuhi secara proporsional. Nah, dalam hal ini Islam mewajibkan melindungi kepentingan masyarakat dari keadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ataupun dari negara lain. Selanjutnya, materi larangan terhadap riba. Islam sangat jelas melarang praktik riba dalam setiap hal. Sebagian orang menganggap dengan melakukan riba dalam suatu pinjaman, maka uang tersebut akan tumbuh. Hal ini dipatahkan oleh Islam. Dengan adanya teguran tersebut, para sahabat yang telah meninggalkan riba bertaubat dan sebelum mengatakan agar mereka hanya mengambil modalnya saja. Setelah menghapus praktik riba, maka terciptalah kondisi yang memungkinkan untuk tumbuhnya ekonomi secara tepat dan cepat. Dalam praktek riba, seorang berusaha untuk memenuhi orang yang meminjam harta. Namun secara bersamaan, orang tersebut harus memberikan suatu tambahan yang akan diambil tanpa kerja dan belas kasih, sehingga yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Seperti inilah dampak riba yang tidak dapat dipahami oleh sebagian orang. Materi selanjutnya, penimbunan komoditas. Anjuran Islam terhadap para pemilik harta agar mengembangkan dan menginvestasikan harta tersebut dan melarang mereka untuk membekukan dan tidak memfusikannya. Nah, dalam hal ini misalnya sebuah tanah yang tidak digunakan dan ditelantarkan oleh pemiliknya dari kegiatan pertanian, sedangkan kita sebagai masyarakat memerlukan apa saja yang keluar dari bumi seperti tanaman dan buah-buahan. Karena hal itu bertentangan dengan prinsip istiqaf atau amanah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam praktik bisnis, ada beberapa bentuk transaksi yang dapat dikategorikan terlarang, yaitu tidak terjadinya takaran dan spesifikasi barang yang dijual. Yang kedua, tidak jelas bentuk harganya. Yang ketiga, informasi yang diterima tidak jelas sehingga pembentukan harga yang tidak berjalan dengan mekanisme pasar yang sehat. Yang keempat, penjual dan pembeli tidak hadir di pasar sehingga perdagangan tidak berdasarkan harga pasar. Yang kelima, harga yang adil dalam ekonomi Islam. Bisnis Islam adalah bisnis yang dalam praktiknya terdapat persaingan sehat yang dibingkai dengan nilai dan moralitas Islam. Islam pun telah mengajarkan kepada kita semua bahwa tidak semua barang dan jasa itu dapat dikonsumsi dan diproduksi dengan baik dan halal, sehingga barang yang haram itu harus kita tinggalkan. Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Di dalam Al-Quran pun sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu adalah hal yang wajar jika keadilan itu dapat diwujudkan dalam aktivitas pasar. Istilah harga yang adil telah disebutkan dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW dalam konteks kompensasi seorang pemilik yang membebaskan budaknya. Oh iya teman-teman, Islam itu sangat menjunjung tinggi keadilan loh, meskipun terdapat banyak sekali istilah mengenai keadilan dalam harga yang telah digunakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi sarjana muslim yang pertama kali memberikan perhatian yang serius terhadap permasalahan harga yang adil yaitu Ibnu Taimiyah. Konsep dasar pada harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga dapat merugikan salah satu pihak saja dan menguntungkan pihak yang lain. Karenanya harga itu harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya, sehingga penjual mendapat keuntungan dan pembeli pun mendapatkan manfaat yang setara dengan harga yang telah dikeluarkan. Di dalam harga yang ada dalam ekonomi Islam ini terdapat kompensasi yang setara. Menurut Ibnu Taimiyah, mengenai kompensasi yang setara itu tidak sama dengan harga yang adil. Persoalan tentang kompensasi yang adil muncul pada saat
kewajiban moral dan hukum. Menurutnya, prinsip-prinsip itu terkandung dalam beberapa kasus berikut. Yang pertama, ketika seseorang harus bertanggung jawab karena membahayakan orang lain atau merusak harta atau keuntungannya. Yang kedua, ketika seseorang mempunyai kewajiban untuk membayarkan kembali sejumlah uang atau bayar yang setara atau membayar ganti rugi terhadap luka-luka ke orang lain. Yang ketiga, ketika seseorang diminta untuk menentukan akad yang rusak dan akad yang sahih pada urusan yang menyimpang dalam kehidupan dan milik. Konsep yang seperti inilah yang diharapkan untuk menjadi pedoman bagi semua masyarakat yang adil dan para hakim. Karena tujuan dari harga yang adil adalah untuk memberikan arahan yang baik bagi penguasa dalam mengembangkan kehidupan perekonomian. Nah, di dalam kompensasi yang setara ini terdapat beberapa persamaan. Di antaranya, yang pertama, persamaan kompensasi, bahwa seseorang itu harus memberikan kompensasi yang sepadan atau yang setara terhadap pihak lain dan yang sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Maka hal tersebut itu menimbulkan hak kepada seseorang yang telah melakukan pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang. Dua, persamaan hukum, karena setiap orang yang diperlakukan di hadapan hukum itu tidak mendiskriminasi dengan alasan apapun. Begitu pula dengan konteks ekonomi, setiap orang harus diberlakukan sama dalam setiap aktivitasnya dan juga tidak ada alasan untuk melebihkan hak suatu golongan atas golongan yang lain hanya karena kondisi dari keduanya yang berbeda. Yang ketiga, moderat. Hal ini dimaknai dengan posisi yang berada di tengah-tengah. Nilai yang adil akan dianggap dapat ditetapkan oleh seseorang jika orang tersebut dapat memposisikan dirinya pada kondisi di mana tidak mengambil keputusan yang terlalu memperingan, misalnya memberikan kompensasi atau pemberian kompensasi. Yang keempat, proporsional. Adil itu tidak selalu diartikan sebagai kesamaan hak, namun hal ini disesuaikan dengan ukuran pada setiap individu, baik pada sisi kebutuhan maupun kontribusi yang telah diberikan oleh seseorang. Dasarnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, faktor-faktor penentu permintaan, yaitu harga barang itu sendiri. Harga barang tersebut merupakan hal yang penting yang dapat mempengaruhi permintaan. Pada umumnya, hubungan antara tingkat harga dan jumlah permintaan itu adalah negatif. Semakin tinggi tingkat harga, maka semakin rendah jumlah permintaan dan begitu pula sebaiknya. Nah, pengaruh harga terhadap permintaan itu disebut sebagai efek substitusi dan efek pendapatan. Yang kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap harga. Ibnu Taimiyah mencatat ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap harga yang terdapat pada buku fatwa, yaitu yang pertama, keinginan penduduk, yaitu keinginan terhadap barang-barang yang berbeda dan seringkali berubah. Yang kedua, jumlah orang yang meminta. Semakin banyak orang yang meminta dalam suatu jenis barang dagangan, maka akan membuat harga barang tersebut menjadi mahal atau tinggi. Yang ketiga, kuat atau lemahnya permintaan. Kebutuhan tinggi dan kuat, harga akan naik atau akan lebih tinggi ketimbang jika peningkatan kebutuhan itu rendah atau kecil. Yang keempat, kualitas pembeli. Harga yang jual yang berubah-ubah sesuai dengan siapa saja transaksi tersebut dilakukan. Yang kelima, jenis uang yang digunakan. Harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam proses jual beli. Yang keenam, hal di atas harus dapat terjadi karena tujuan transaksi harus menguntungkan antara penjual dan pembeli. Nah, aplikasi yang sama berlaku bagi setiap orang yang menjamin atau yang menyewa karena adanya biaya tambahan yang akan mengakibatkan perubahan harga. Oke, yang selanjutnya, yang kedua yaitu penawaran. Ibnu Taimiyah mengistilahkan penawaran ini sebagai ketersediaan barang yang ada di pasar, dan menurut pandangannya penawaran ini dapat berasal dari impor dan produksi lokal sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. Yang maslahah.
Pengaruh maslahat terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang telah diproduksi itu, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Produsen dengan tingkat keimanan yang biasa kemungkinan akan menawarkan barang dengan kandungan berkah yang minim, maka produsen akan menganggapnya sudah baik sehingga pertimbangan penawaran selanjutnya akan didasarkan pada keuntungan. Namun, konsumen dengan tingkat keimanan yang tinggi jika melihat barang dengan kandungan berkahnya yang sangat tinggi, maka mereka akan meninggalkan barang dengan kandungan berkah yang sangat rendah dan menggantinya dengan kandungan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, tingkat keuntungan tidak lagi menjadi hal yang penting dalam penawaran barang. Yang kedua, keuntungan. Keuntungan itu merupakan bagian dari maslahah karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal guna memperoleh maslahah yang lebih besar lagi untuk mencapai falah. Faktor yang mempengaruhi keuntungan. Yang pertama ada harga barang. Faktor utama yang menentukan keuntungan adalah harga barang itu sendiri. Peran dari harga barang adalah menentukan penawaran telah lama dikenal oleh para pemikir ekonomi Islam klasik. Jika harga barang naik, maka jumlah keuntungan per unit pun akan naik. Hal ini kemudian akan meningkatkan keuntungan total yang akhirnya akan mendorong para produsen untuk meningkatkan jumlah penawarannya. Begitupun sebaliknya, jika harganya turun, maka produsen itu cenderung mengurangi penawarannya sebab tingkat keuntungan yang diperolehnya itu semakin turun. Yang kedua ada biaya produksi. Biaya produksi itu jelas merupakan tingkat keuntungan sebab keuntungan adalah selisih antara penerimaan dengan biaya. Jika biaya turun, maka keuntungan produsen akan meningkat, yang seterusnya akan mendorong untuk meningkatkan jumlah pasokan ke pasar. Nah, biaya produksi ini akan ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, ada harga input produsen, yang kedua, teknologi produksi, yang ketiga, kurva pasokan atau penawaran. Teman-teman, kita telah menyelesaikan pembahasan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kelompok 7 dapat dipelajari dengan baik dan dimanfaatkan ya teman-teman. Saya selaku moderator dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau dalam pengucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.